A life to spend with the sword. Halo guys, welcome to my channel. Oke guys, kali ini patch baru dan banyak juga hero-hero yang di nerf dan di buff dan juga disesuaikan ya guys. Mungkin untuk yang pertama itu dari hero baru. Nah, hero baru itu using meningkatkan penggunaan mana dan mengurangi damage di early dan mid game. Jadi pasifnya itu di buff pemulihan mana dari setiap Crimson Butterfly itu ditingkatkan dari 2% menjadi 3%. Skill 2 damage dasar itu 80-180 menjadi 70-170. Penggunaan mana 50-75 menjadi 60-90. Jadi di sini using itu penggunaan mana itu poros. Selanjutnya yaitu glue. Glue sudah cukup jarang terlihat di battlefield. Meski unggul di early dan mid game, Glue kesulitan menghadapi lawan barisan belakang di late game. Biasanya, Glue harus menarik hero utama mereka ke rekannya untuk mendapatkan peluang. Jadi, kami ingin meningkatkan kemampuan Glue untuk melakukan solo kill ke lawan. Oh, mungkin Glue akan jadikan XP ya. Untuk atributnya, pertumbuhan physical defense itu 4,2 menjadi 7,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Terus ultimate-nya damage yang menempel 120 plus 30% total magic power menjadi 30-90 plus 30 total magic power plus 3% total HP. Jadi ultimate-nya ini lumayan sakit juga sih guys. Selanjutnya yaitu Masha. Dengan dihapusnya kekebalan CC, saat tersisa 1 per HP, Masha mudah terkena CC terus-menerus, membuatnya tidak nyaman digunakan. Selain itu, penggunaan HP-nya yang tinggi membuatnya kesulitan mempersiapkan teamfight di late game. Untuk mengatasi ini, kami mengembalikan beberapa perubahan pada atribut dasarnya. Jadi atribut dasarnya itu di nerf. Atribut dasar 111 menjadi 90 dikembalikan di awal. Terus untuk pasif baru, pasifnya itu baru saat per HP memblokir damage 1 kali dan menghapus CC pada masa. Jadi saat setiap per HP memblokir damage 1 kali dan menghapus efek CC pada masa. Oh, jadi setiap per HP yang hilang itu akan memblokir damage-nya guys 1 kali. Oke. Untuk skill satunya itu tipe penggunaan HP 24% menjadi 24 sampai 16% guys. Jadi skill 2-nya itu di buff penggunaan HP 24% menjadi 24 sampai 16% guys. Untuk penggunaan ultimate-nya penggunaan HP 34 sampai 34 menjadi 34 sampai 24 guys. Jadi semakin late game itu semakin sedikit penggunaan HP-nya ya guys. Selanjutnya ada Joy. Kami akan terus memantau bagaimana peningkatan damage dan penghapusan CC mempengaruhi performa di advance server serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ultimate-nya peningkatan movement speed-nya itu diturunkan dari 30 menjadi 15% guys. Selanjutnya ada Link. Meskipun penggunaan skill 2 dan dari dinding tanpa energi telah meningkatkan pengalaman bermain game, 2 kali menggunakan skill berturut-turut membuat lawan tidak memiliki kesempatan bereaksi. Skill 2 di nerf. Skill versi normal dan versi yang digunakan di dinding kini berbagi cooldown yang sama. Jadi untuk Julian, kami ingin mempercepat Julian dalam
melakukan jungle dan bertarung sebelum level 3, sekaligus membuatnya lebih fleksibel saat menggunakan basic attack di antara skill. Pasifnya di buff menggunakan skill yang diperkuat membuat basic attack-nya memberikan lebih banyak damage selama 5 detik. Menjadi menggunakan skill apapun memperkuat basic attack selama 2 detik. Durasi efek dapat disetak. Jadi kita setiap menggunakan skill itu basic attack-nya itu diperkuat, guys. Dan selanjutnya ada Saber. Saat ini jarak pergerakan skill 2 agak terlalu jauh, membuatnya sulit untuk dilanjutkan dengan basic attack yang diperkuat. Jadi kami ingin memperbaikinya dan membuatnya lebih lancar. Kami akan mengurangi jarak yang ditempuh dengan skill 2 sambil menyeimbangkan nerf ini dengan perubahan lainnya. Skill 2-nya disesuaikan, jarak pergerakan 4 unit menjadi 3 unit. Jarak basic attack yang diperkuat itu 1,8 menjadi 2,5. Cooldown-nya itu diturunkan dari 12 menjadi 9, meningkatkan visual dari basic attack yang diperkuat. Oke, ultimate-nya itu jaraknya di buff, jadi jaraknya itu 4,9 menjadi 5,5. Untuk Harit, meningkatkan kelancaran penggunaan skill lanjutan. Jadi skill satunya di buff, mengurangi jeda setelah skill 1 aktif sebesar 40%. Untuk skill 2 nya disesuaikan, jadi sekarang seal Harit dihasilkan sebelum pergerakan, namun tidak lagi menerima peningkatan nilai seal berdasarkan jumlah hero lawan di sekitar. Seal 185 sampai 310 plus 140 total magic power menjadi 300 sampai 550 plus 200% total magic power. Wah, hasilnya bakalan gede banget nih, guys. Jadi untuk Harit, kami meningkatkan kelancaran penggunaan skill lanjutan, mengurangi jeda setelah basic attack. Jadi pasifnya itu di buff ya, mengurangi jeda setelah basic attack yang diperkuat sebesar 50%. Alucard di buff meningkatkan kelancaran penggunaan skill lanjutan. Ultimate-nya mengurangi jeda setelah tahap pertama ultimate sebesar 50%. Selanjutnya ada Ruby. Penyesuaian kami sebelumnya sangat mempengaruhi player Ruby dengan level emblem rendah di early game. Kami memutuskan untuk mempertahankan sebagian spell farm Ruby. Pasifnya spell farm dasar itu 0% menjadi 5%. Oke, jadi spell farmnya itu agak diturunkan ya. Dari kemarin itu spellnya hampir dihapus, sekarang dikembalikan lagi. Terus selanjutnya ada Melissa. Dengan penyesuaian sebelumnya, Melissa dapat memberikan damage ke hero lawan dari kejauhan dengan bonus serangan terhadap moodless. Cukup dengan menyerang tanpa target dan lawan tidak dapat melakukan apapun untuk mengatasinya. Skill 2 hanya basic attack yang memiliki target yang dapat mengaktifkan bonus serangan terhadap middles. Artinya basic attack yang tidak memiliki target tidak akan lagi mengaktifkan efek ini. Jadi skill 2 nya itu kayak tidak memiliki target jadi basic attack-nya itu tidak bisa ini lagi ya. Selanjutnya untuk Nathan disesuaikan, mengurangi penggunaan energi beberapa skill dan menyederhanakan mekanisme cooldown dari ultimate Nathan agar sesuai dengan penyesuaian buff ungu. Jadi untuk skill satunya di buff, penggunaan mananya itu 65 sampai 90 menjadi 50 sampai 75. Skill 2-nya penggunaan mana 80 sampai 120 menjadi 60 sampai 85. Ultimate-nya di nerf mengakhiri ultimate lebih awal, tidak lagi mengembalikan sebagian cooldown-nya, melainkan memasuki cooldown ultimate di akhir. Jadi cooldown-nya itu di nerf 34 sampai 26 detik menjadi 24 sampai 16 detik. Jadi cooldown-nya lebih cepat. Oke. Untuk Hylos, mengurangi penggunaan mana sebagian skill agar sesuai dengan penyesuaian buff. Jadi atributnya itu di buff,
pertumbuhan physical defense-nya 3,8 sampai 6,8, pertumbuhan menjadi 6,8, pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Skill 2-nya itu penggunaan mananya itu 30 sampai 150 menjadi 30 sampai 80. Selanjutnya ada Uranus. Uranus juga sama, yaitu pertumbuhan physical defense-nya itu 3,2 menjadi 6,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 1,5 menjadi 2,5. Skill satunya itu penggunaan mananya itu 60 sampai 80 menjadi 40 sampai 65. Skill 2-nya juga di buff, penggunaan mana 80 sampai 130 menjadi 60 sampai 85. Untuk Tigreal di buff, atributnya di buff juga, pertumbuhan physical defense 5,3 menjadi 8,3. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Johnson di buff, atributnya pertumbuhan physical defense-nya itu 5 menjadi 8. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Terus Franco juga di buff. Selanjutnya Franco di buff, atributnya pertumbuhan physical defense 4,8 menjadi 7,8. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,4 menjadi 4. Terus untuk selanjutnya ada Terisla, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,4 menjadi 7,4. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Selanjutnya ada Carmilla di atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya 4,4 menjadi 7,4. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Terus selanjutnya ada Baxia, yaitu atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,3 menjadi 7,4. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Terus ada Hilda juga. Ya, selanjutnya untuk Hilda itu pertumbuhan atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,2 menjadi 7,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Untuk Grok atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,2 dan menjadi 7,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Terus selanjutnya untuk Kufra, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,2 menjadi 7,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Terus juga selanjutnya ada Atlas, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,2 menjadi 7,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Selanjutnya ada Chip juga di buff, pertumbuhan atributnya, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,2 menjadi 7,2. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Ada Edit, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense 3,8 menjadi 6,8. Selanjutnya ada pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Selanjutnya juga ada Akai, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 3,7 menjadi 6,7. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Lolita di buff, atributnya pertumbuhan physical defense-nya itu 3,7 menjadi 6,7. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Selanjutnya ada Balearic, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 3,6 menjadi 6,6. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Selanjutnya ada Gatot Kaca, pertumbuhan physical defense-nya itu 3,4 menjadi 6,4. Pertumbuhan magic defense-nya itu 2,5 menjadi 4. Barat, pertumbuhan physical defense-nya itu 4,5 menjadi 6. Selanjutnya ada Predin, itu pertumbuhan physical defense-nya itu 4,5 menjadi 6. Dan selanjutnya ada Minotaur, atributnya di buff, pertumbuhan physical defense-nya itu 4 menjadi 5,5. Selanjutnya ada penyesuaian talent. Kami ingin lebih banyak
hero dengan damage berkelanjutan yang tidak mengandalkan basic attack untuk menggunakan talent Warcry baru, tetapi kami juga ingin beberapa hero untuk mengaktifkan efeknya terlalu cepat seperti Hanabi dan Kimi. Kami mengubah persyaratan pengaktifan Common Warcry itu disesuaikan. Sekarang Anda perlu memberikan 3 serangan basic attack terpisah secara berurutan. Serangan memberikan damage berkali-kali kini hanya dihitung sebagai satu serangan. Oke, jadi damage skill yang diberikan ke hero lawan untuk mengaktifkan Warcry. Oh, jadi Hanabi itu bukan yang itunya ya. Jadi setiap satu serangan doang. Terus jadi untuk Pandora di nerf berganti nama menjadi Wishing Lantern. Kami ingin Wishing Lantern memberikan terlalu banyak damage ke hero dan defense rendah. Pandora Box itu kayak di AOK bukan sih? Terus pasif uniknya itu Seeker mengaktifkan pasif 300 damage. Magic damage yang diberikan menjadi 500 magic damage yang diberikan dihitung sebelum pengurangan damage. Pengaktifan aktif pasif yaitu memberikan true damage setara 1% maka HP mereka menjadi memberikan magic damage setara 1% maka HP mereka. Blade Armor di nerf physical defense-nya itu 90 menjadi 70. Thunderbell di nerf physical defense-nya itu 20 menjadi 15. Magic defense-nya itu 20 menjadi 15. Curse Helmet yaitu magic defense-nya itu di buff di nerf 25 menjadi 20. Anti Cuirass physical defense-nya itu di buff di nerf di 5,4 menjadi 40. Oracle physical defense-nya itu di nerf 25 menjadi 20. Magic defense 25 menjadi 20. Athena Shield magic defense-nya itu 62 menjadi 48. Selanjutnya ada Dominant Ice physical defense-nya itu 75 menjadi 55. Durasi pengurangan attack speed 3 detik menjadi 1 detik. Pengurangan durasi pemulihan dan shield 3 detik menjadi 1 detik. Wah, ini sih di nerf bisa-bisan sih. Selanjutnya ada Black Ice Shield. Black Ice Shield itu di nerf physical defense-nya itu 2,2 menjadi 18. Durasi pengurangan attack speed-nya itu 3 detik menjadi 1 detik. Immortality physical defense-nya itu 20 menjadi 15. Brute Force Pledge itu physical defense-nya itu 30 menjadi 23. Twilight Armor di nerf physical defense-nya itu 20 menjadi 15. Radiant Armor di nerf magic defense-nya itu 52 menjadi 40. Magic defense-nya itu 24 menjadi 18. Rose Gold Meteor di nerf magic defense-nya itu 30 menjadi 23. Silence Rope magic defense-nya itu 30 menjadi 23. Terus ada Dreadnought Armor physical defense-nya itu 40 menjadi 30. Seal Lake Plates itu 40 physical defense-nya itu di nerf 45 menjadi 35. Leader Jerkin itu physical defense-nya itu 18 menjadi 14. Magic Crisis Clock itu magic defense-nya itu di nerf 18 menjadi 14. Terus perbaikan buff memperbaiki masalah di mana skill feature dapat diaktifkan oleh damage yang tidak diberikan ke hero, guys. Oke, itulah patch terbaru